Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin tetap semangat uploadnya. Dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Kamu nggak bisa nyari cowok lain apa, Feb? Minimal sama anak yang punya kebun teh gitu. Bukan sama si Radit, tukang sayur setiap hari badannya bau kol, terong, jengkol, asin, keluh Bu Yuni sembari memasukkan 1 sendok nasi padang yang tadi Radit belikan sebagai oleh-oleh. Kalau mama nggak suka sama Radit, ngapain nasi padangnya dimakan? Tegur Feby kesal. Hati pacar mana yang rela mendengar pacar yang disanjung dan dianggap paling ganteng sedunia, dihina oleh mamanya sendiri, tapi oleh-oleh makanan yang setiap hari Radit bawa selalu ludes tak bersisa. Cuma makanan kayak gini mah murah, mama juga bisa beli. Sayang aja kalau nggak dimakan. Mama nggak tega lihat nasi nangis terlantar. Alasan. Mama waktu banyak duit aja pelit beli makanan, apalagi udah miskin, tambah pelit. Nggak usah mikirin mama, pikirin, tuh, masa depan kamu. Emang kamu mau gitu kotor-kotoran di pasar, ngelayanin pembeli? Orang yang kerja di pasar itu dari tengah malam, lah, kamu setiap hari bangunnya siang, males, mana bisa kerja kayak gituan. Kata Radit juga, aku itu ke pasarnya siang aja, gantiin sebentar. Jadi nanti aku bakalan banyak di rumah, nonton TV, tiduran, makan kayak dulu lagi. Udah punya laki itu yang rajin, masak, beresin rumah, nyuci, ngepel, bukan nonton TV ama tidur seharian. Suka-suka aku dong. Aku ini yang mau nikah, bukan mama. Bu Yuni mulai geram dengan kelakuan anak gadisnya, jiwa pemalas yang entah menurun dari siapa, yang jelas dia amat yakin tidak menurun dari dirinya. Kebiasaan malas Feby dulu tidak begitu merepotkan, karena ada Zia yang mengerjakan tugas rumah, pas tinggal sama Nek Jenny, ada asisten lain juga yang menghandle sebagian kerjaan rumah, tapi sekarang, Bu Yuni merasa dia jadi babu buat anak-anaknya sendiri. Dari nyuci, masak, sampai nyari duit dia yang harus melakukannya. Ada bagusnya juga Feby buru-buru dia nikahin, jadi beban cucian dia berkurang, jatah makan juga berkurang, lumayan buat nambah ngenyangin perut yang kadang masih suka kelaparan. Biarin Radit yang nggak tahu kena pelet apa sampai mau sama Feby udah muka bedak alias full make up, pemalas pakai banget, nyuci aja nggak bisa-bisa apalagi masak, entar kayak Nia Rahmadani lagi yang teriak-teriak kececeran minyak. Belum juga mereka nikah, Bu Yuni udah bisa ngebayangin kelakuan anaknya, tinggal di rumah mertua tapi kayak raja, entar malah bapaknya si Radit yang jadi babu dikerjain ama menantu. Miris. Sifat jelek kayak gitu pasti nurun dari bapaknya. Ingat, ya, bapaknya, bukan mamanya. Gumam Bu Yuni membenarkan dalam hati. Kalau mau jadi ratu itu nikahnya ama bos, bukan ama tukang sayur. Rada pinteran dikit, kek, deketin bapaknya yang punya kios sayur, bukan anaknya yang cuma pedagang sayur. Atau mau lebih kaya, deketin juragan yang punya kebun teh, itu juga kalau anaknya kagak mau ama elo. Biarin udah tua juga, bentar lagi mati ada warisan, kita kaya raya, bisa ongkang-ongkang kaki sampai tua. Mama aja sono yang nikah ama juragan Imran. Aku itu masih muda, cocoknya sama yang muda juga, cakep, manis, baik, perhatian, kayak Radit. Ujar Feby sembari mendekap sendal jepit pemberian Radit. Bu Yuni masih mendongkol rupanya. Dia belum bisa move on dari juragan Imran pemilik kebun teh tempat dia bekerja. Umurnya sudah sekitar 65 tahun, nggak berbeda jauh sama Nek Jenny. Tapi dia sakit-sakitan jadi yang suka ke kebun itu anak pertamanya yang lebih tua dikit dari Agam, 2 anaknya yang lain perempuan. Tapi sama udah nikah,
cuma satu yang belum tapi dia masih kuliah di kota. Anak pertamanya ganteng tapi sayang udah punya bini, jadi kagak bisa dijodohin ama Feby. Cuma juragan Imran aja yang awet menduda, makanya dia pengen anaknya itu bisa nikah ama juragan Imran yang umurnya bisa diperkirakan gak panjang lagi. Impian seorang ibu Yuni saat ini tidaklah muluk. Dia hanya ingin anak-anaknya nikah sama orang kaya, beliin dia rumah tingkat 2, emas yang banyak dan hidupnya terjamin sejahtera tanpa harus kerja keras. Duh, Gusti, kabulkanlah doa Bu Yuni yang baik hati. Agam masih menjomblo, dia jadi petani paling ganteng dan keren yang ada di desa itu. Sayang tidak ada wanita tertarik padanya. Mereka selalu mengelus dada saat Agam melintas. Setiap hari pria itu berangkat ke sawah dengan mengenakan kemeja, dasi juga jas. Lalu dengan tekad bulat dia nyebur ke sawah penuh lumpur, mencabut padi yang sudah mulai menguning. Karena hari ini sawah yang dia garap akan panen untuk kedua kali. Setiap kali panen tiba jatah uangnya bisa lebih besar, cukup untuk menyicil utang di warung yang bukannya berkurang malah bertambah. Dia mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Kata Pak Agus, dia mulai lihai menanam, mencangkul dan memanen. Agam hebat, seorang mantan PNS tingkat 2 dan juga bos restoran kini jadi petani sungguhan. Terharu. Pak Agus memuji ketekunan Agam, tapi dia masih kerap istighfar jika menegur maka pria ajaib itu akan menjawab. Aku itu mantan PNS, jadi lebih pintar dari bapak. Nggak usah ngajarin segala, entar juga ngerti sendiri. Cuma gini, dong kecil, waktu jadi PNS kerjaan aku lebih berat dari ginian. Bapak nggak tahu, kan? Lebih baik Pak Agus diam, untuk menyelamatkan kesehatan jantung juga hatinya. Agam masih menjomblo, dia patah hati setelah ditinggal Nek Jenny yang tidak jadi memberinya warisan dan ditolak Neng Ayu yang kata Pak Agus lagi deket sama pegawai kelurahan PNS beneran dan masih lajang pula. Hatinya remuk seketika, apalagi pas bertemu pria itu yang lagi berjalan bersama Neng Ayu. Perih, dia bisa nangis guling-guling seharian. Pernah suatu hari dia bertanya setelah tak tahan memendam kecewa ini seorang diri. Kenapa kamu pilih dia, Neng? Akang sama dia itu PNS. Dia baru tingkat 1, Akang udah tingkat 2. Kamu bandingin, wajah dia sama Akang itu jauh. Akang ganteng kayak pemain Korea, dia hitam kayak pemain bola. Masa kamu gak bisa bedain? Neng Ayu mendesah, disimpannya buku yang tadi digenggam. Bedanya Akang sama dia itu, dia single tapi Akang double. Dia beneran rajin sholat, tapi Akang cuma pura-pura rajin sholat. Dia itu PNS yang masih ada ikatan kerja, tapi Akang ngaku PNS tapi kerjanya di sawah. Gimana aku bisa percaya sama Akang? Dek. Hati Agam bagai tertusuk duri, perih, sakit dan merana. Akang sekarang beneran single, Neng. Akang udah ceraiin nenek centil itu demi Neng. Akang itu bukan petani, cuma orang yang ngebantu temen buat beresin sawahnya. Di kota Akang itu terkenal, banyak fans, juga orang hebat. Akang itu udah bohongin aku, makanya aku gak suka. Lebih baik Akang itu benerin dulu sholatnya, 5 waktu jangan cuma asyar doang. Sering ke masjid biar hati Akang tenang, hidup juga jadi tentram. Tapi kalau Akang udah rajin sholat, Neng mau nikah sama Akang? Kalau jodoh mah, aku serahin aja sama Allah. Biar Allah yang ngasih jodoh terbaik buat aku nantinya. Percayalah Neng, kenapa Akang ditakdirkan tinggal di sini? Itu karena belahan hati dan jiwa Akang ternyata ada di tempat ini. Neng Ayu bergeming, dia tak mau menjawab. Dia hanya berharap Agam bisa menjadi orang yang lebih baik dan memperbaiki kehidupannya. Esok pernikahan Feby dan Radit akan dilaksanakan. Tak ada pesta meriah seperti yang pernah Bu Yuni bayangkan. Mereka hanya nikah di Kua,
Mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram. Feby juga hanya akan mengenakan baju kebaya minjem dari tukang salon dekat pasar, bukan beli dari butik mahal. Tak ada jamuan istimewa atau makanan lezat yang bisa mengenyangkan perut para tamu. Radit hanya memesan nasi kuning lalu dibagikan secara gratis pada tetangga. Harapan untuk menerima uang sebagai bentuk hadiah dari para tamu sepertinya harus dikuburkan. Semua sudah terancang dengan baik oleh Radit. Keluarga Cemara tak perlu menyiapkan apapun, cuma mental yang harus disiapkan agar kuat menghadapi kenyataan. Satu hari sebelum hari H, Bu Yuni galau, gelisah memikirkan bagaimana caranya meminta para tetangga membayar nasi kuning yang akan Radit berikan. Jika dikalikan 50 tetangga atau nasi kuning X 10.000, dia bisa dapat 500.000. Itu baru 50 tetangga. Kalau ternyata Radit ingin membagikan ke 100 tetangga, dia bisa dapat 1 juta. Otaknya makin berputar cepat memikirkan jalan keluar dari masalah pelik yang kini dihadapinya. Feby tak sabar, dia terus berulang kali memotret dirinya yang mengenakan kebaya. Selfie sana-sini, lalu posting, agar semua laki-laki yang dulu menolaknya tahu bahwa dia mau menikah, tidak lagi jomblo dan punya suami ganteng, manis dan sebagainya. Dia bahagia, amat sangat bahagia. Tak peduli dengan hati kakaknya yang merana. Agam memakai lagi baju koko yang sudah berapa bulan disimpannya dalam lemari. Dia berjalan tegap menuju masjid. Setelah panen dia bisa sedikit berlibur dan tak harus bangun pagi. Diambilnya air wudhu, mengingat semua yang pernah Neng Ayu ajari, bacaan doa yang kini bisa dihafal di luar kepalanya. Dia sudah bertekad hari ini akan rajin sholat dan diam di masjid supaya Neng Ayu melihat kesungguhan hatinya yang ingin menjadi lebih baik. Agam berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, menghafal gerakan sholat yang juga sudah Neng Ayu ajari. 4 rakaat terlaksanakan dengan baik. Mengambil ponsel Feby yang tadi dibawanya diam-diam saat adiknya mandi, mengambil gaya paling religi, lalu cekrek. Sebuah dokumentasi pun bisa diabadikan, sebagai antisipasi Neng Ayu tak melihat perubahannya hari ini. Seorang marbot masjid berjalan menghampiri, sejak tadi dia memerhatikan gerakan pria ini. Ari ujang teh sholat naon? Ya, salat zuhur, Pak. Masa nggak tahu? Sekarang baru jam 10, ujang. Belum azan. Pantesan saya dari tadi bingung. Dibilang sholat duha tapi bukan kayak gitu. 4 rakaat cuma 1 salam. Ari dibilang sholat zuhur belum waktunya. Ih, dasar aneh. Wajah Agam pun merah padam menatap jam dinding yang ada di tembok masjid. Dia baru sadar jika sekelilingnya sepi dan hanya dia sendiri yang sholat di sini. Assalamualaikum. Zia, ayah datang. Mana rumah Mbak Jenny? Sapa ayah begitu masuk ke dalam rumah putrinya setelah asisten membuka pintu gerbang. Zia berjalan dari ruang tengah menyambut ayahnya yang datang dengan membawa bingkisan. Waalaikumsalam. Ayah itu mau ke rumah aku atau ke rumah Mbak Jenny, sih? Jawab Zia kesal mendengar sapaan ayahnya. Sambil menyelam minum air, Zi. Masa gitu aja nggak ngerti, kayak nggak pernah muda aja. Ih, tingkah ayah jadi aneh, deh. Biasanya kaleum, tenang, berwibawa, jaim, tapi kenapa jadi kayak pecicilan gini, sok anak muda tapi udah tua. Hua. Iya aku ngerti, nanti aku anterin ke sana. Tapi ayah bawa apa? Makanan buat aku, ya? Zia hendak mengambil bungkusan yang ayahnya bawa, tapi tangan ayah menahan. Bukan, ini makanan buat Mbak Jenny. Kamu minta aja sama Farel, masa udah punya suami masih minta sama ayah? Aku juga mau makanan ini, ya.
Zia mengiba. Ayah cuma beli satu, Zi. Nanti aja, deh, kamu minta Farel yang beliin, ya. Ayah nggak sayang aku lagi. Ih, bukan gitu. Cuma kasihan, kan, Mbak Jenny udah hidup sendiri, pasti nggak ada orang yang beliin dia makanan. Ayah cuma nggak tega, Zi. Wajah ayah berubah sedih. Zia merenggut, dia menghempaskan bokongnya di atas sofa. Hatinya mendadak pilu, sedih setelah sekian tahun kasih sayang dan perhatian ayah hanya tercurah untuknya. Kini ada wanita lain yang bisa menggantikan posisinya di hati ayah. Hua. Zia tak rela tapi juga tak tega menghancurkan benih cinta yang sedang tumbuh di hati ayah untuk mantan istri dari mantan suaminya. Ah, pajelit. Dengan berbesar hati, Zia mengantarkan ayah menuju rumah Mbak Jenny yang ternyata sudah siap menyambut di depan pintu. Wangi parfum wanita itu menguar, membuat Zia makin mual dan pusing. Akang udah datang. Dari tadi neneng tungguin, sampai bedak neneng luntur. Akang. Neneng. Bulu kuduk Zia mendadak berdiri. Maaf, Neng. Tadi akang beli makanan ini dulu, akang sempet bingung mau ngasih neneng apa, semoga neneng suka, ya. Jawaban ayah bikin Zia tambah geli. Pasti atuh, apa aja yang akang kasih, neneng pasti suka. Kedua nenek dan kakek itu saling tersipu malu. Akang, Zia, masuk dulu, yuk. Hari ini neneng sengaja nggak ke restoran demi menyambut akang. Bahagianya hati akang saat ini. Kini mereka bertatapan mesra. Sudah cukup, Markonah. Zia tak sanggup melihat adegan mereka lebih lama, kepalanya semakin pusing dan juga mual. Dia pamit lalu berjalan cepat meninggalkan mereka berdua yang semoga tidak hilaf. Baru juga duduk di sofa, merebahkan penat otaknya, suara notif pesan berbunyi, sebuah pesan dari Bang Rizal. Zi, besok mau ikut abang ke nikahan Feby? Kali aja kamu mau lihat nasib mantan Yayang Agam Suhendar kayak gimana sekarang. Sekalian kita refreshing, abang punya villa di sana, udaranya juga sejuk bagus buat kehamilan kamu. Farel udah setuju, tinggal ajak Mbak Jenny, biar ayah seneng. Hua. Tangis Zia makin kencang.